Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan orang tua, keluarga, sahabat, atau orang yang kita cintai setelah mereka meninggal dunia? Ketika seseorang meninggal, maka kesempatan untuk beramal secara langsung di dunia telah berakhir. Ia tidak lagi bisa melakukan sholat, bersedekah, membantu orang lain, atau memperbanyak amal seperti ketika masih hidup. Namun, Islam mengajarkan bahwa ada amal tertentu yang pahalanya tetap mengalir setelah seseorang meninggal dunia. Inilah yang disebut sebagai pahala jariyah. Pahala yang terus mengalir ini menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Bahkan, orang yang telah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari amal yang pernah ia tinggalkan dan dari beberapa amal yang dilakukan oleh orang lain untuknya sesuai dengan tuntunan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis ini menjadi salah satu dasar penting bagi kita untuk memahami bahwa kematian bukan berarti seluruh kesempatan memperoleh pahala berhenti begitu saja. Ada amal yang manfaatnya terus berjalan dan ada doa dari anak saleh yang dapat menjadi sebab kebaikan bagi orang tua yang telah meninggal. Karena itu, dalam video kali ini kita akan membahas 3 pahala jariyah yang disebutkan Rasulullah dan bagaimana kita dapat mengamalkannya untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Pahala jariyah yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus berlangsung dan dirasakan oleh orang lain. Selama manfaat dari sedekah tersebut masih digunakan dalam kebaikan, selama itu pula seseorang dapat memperoleh pahala dengan izin Allah. Contohnya adalah membangun masjid, membantu pembangunan tempat pendidikan, menyediakan sumur atau sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat, memberikan Al-Quran untuk digunakan dan dipelajari, atau membantu menyediakan fasilitas yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada banyak orang. Bayangkan jika seseorang semasa hidupnya membantu menyediakan sumber air untuk masyarakat. Selama orang-orang masih mengambil manfaat dari air tersebut untuk minum, memasak, berwudu, dan keperluan lainnya, maka manfaat dari amal tersebut terus berjalan. Inilah yang membuat sedekah jariyah menjadi salah satu amal yang sangat berharga. Sedekah jariyah juga mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua sedekah harus berupa jumlah uang yang besar. Yang terpenting adalah keikhlasan dan manfaatnya. Seseorang mungkin hanya memiliki kemampuan yang sederhana, tetapi jika ia memberikan sesuatu yang bermanfaat dan terus digunakan dalam kebaikan, maka nilainya bisa sangat besar di sisi Allah. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa amal kita terlalu kecil. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita sederhana justru menjadi amal yang manfaatnya panjang. Bahkan sebuah mushaf yang diberikan kepada seseorang untuk dibaca dan dipelajari dapat menjadi sarana kebaikan yang terus memberikan manfaat selama digunakan dengan baik. Pahala jariyah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan salah satu amal yang sangat luar biasa karena ilmu dapat diwariskan dari satu orang kepada orang lainnya. Ketika seseorang mengajarkan ilmu agama, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan cara sholat, memberikan nasihat yang baik, atau mengajarkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh orang yang mempelajarinya, maka manfaatnya dapat terus menyebar. Bahkan setelah orang yang mengajarkan ilmu tersebut meninggal dunia, ilmu yang pernah ia ajarkan masih bisa diamalkan oleh orang lain. Coba kita renungkan. Ada seorang guru yang semasa hidupnya mengajarkan Al-Quran kepada puluhan anak. Anak-anak tersebut kemudian tumbuh dewasa, membaca Al-Quran, mengajarkannya kembali kepada keluarga dan anak-anak mereka. Maka kebaikan dari ilmu tersebut terus menyebar. Orang yang pertama kali mengajarkannya telah meninggal dunia, tetapi ilmu yang ia tinggalkan masih hidup dan memberikan manfaat. Inilah salah satu bentuk amal yang sangat indah. Oleh karena itu, jangan hanya mengejar harta yang bisa habis, tetapi berusahalah meninggalkan ilmu dan pengetahuan yang membawa manusia kepada kebaikan.
Ilmu yang bermanfaat tidak selalu harus berupa ceramah besar atau buku yang terkenal. Mengajarkan satu doa kepada anak, mengajarkan seseorang membaca surat pendek, mengajarkan tata cara wudhu yang benar, atau memberikan nasihat yang membuat seseorang kembali mendekat kepada Allah juga merupakan bentuk kebaikan. Selama ilmu tersebut benar dan memberikan manfaat, maka insya Allah ia menjadi sesuatu yang bernilai. Karena itu, ketika kita masih hidup, mari kita manfaatkan waktu untuk belajar dan berbagi ilmu yang baik. Jangan takut berbagi ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang diajarkan dengan ikhlas justru dapat menjadi bekal amal yang panjang. Pahala jariah yang ketiga adalah anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini merupakan bentuk kasih sayang yang sangat indah antara seorang anak dan orang tuanya. Ketika orang tua meninggal dunia, seorang anak masih dapat menunjukkan baktinya dengan mendoakan mereka. Doa seorang anak yang saleh menjadi salah satu amal yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang terputusnya amal setelah kematian. Karena itu, jangan pernah menganggap bahwa berbakti kepada orang tua hanya dilakukan ketika mereka masih hidup. Setelah mereka meninggal dunia pun, seorang anak tetap dapat berbakti dengan mendoakan, memohonkan ampunan, dan melakukan berbagai kebaikan yang sesuai dengan tuntunan agama. Ketika orang tua kita telah meninggal, mungkin kita tidak lagi bisa memeluk mereka, berbicara langsung dengan mereka, atau meminta nasihat seperti dahulu. Tetapi kita masih bisa mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah untuk mereka. Kita bisa berkata, "Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil." Doa sederhana yang keluar dari hati seorang anak dapat menjadi bentuk cinta yang sangat berarti. Karena itu, jangan menunggu sampai kehilangan seseorang untuk mulai menghargai mereka. Selagi orang tua masih hidup, berbaktilah. Dan jika mereka sudah meninggal, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Sahabat Muslim, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Ketika membicarakan pahala untuk orang yang telah meninggal, kita harus tetap berpegang kepada dalil dan tuntunan agama. Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya berdasarkan kebiasaan atau anggapan manusia tanpa mengetahui dasarnya. Yang paling jelas disebutkan dalam hadis adalah 3 perkara tadi: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Ketiganya memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita yang masih hidup, yaitu jangan hanya memikirkan apa yang bisa kita nikmati sekarang, tetapi pikirkan juga amal apa yang akan terus memberikan manfaat setelah kita meninggal. Bayangkan jika suatu hari kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi masih ada orang yang membaca Al-Quran dari mushaf yang pernah kita berikan. Masih ada orang yang mendapatkan air dari fasilitas yang pernah kita bantu. Masih ada seseorang yang mengamalkan ilmu yang pernah kita ajarkan. Atau masih ada anak saleh yang setiap hari mengangkat tangan dan mendoakan kita. Bukankah itu menjadi harapan yang sangat indah? Karena kehidupan dunia ini singkat. Harta yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Rumah, kendaraan, pekerjaan, dan berbagai kesenangan dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tetapi amal kebaikan yang diterima Allah dapat menjadi bekal menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sebelum terlambat, mari kita mulai menanam amal yang manfaatnya panjang. Jika memiliki kemampuan, sisihkan sebagian harta untuk sedekah yang manfaatnya berkelanjutan. Jika memiliki ilmu, ajarkan kepada orang lain dengan cara yang benar. Jika memiliki anak, didiklah mereka agar menjadi anak yang saleh, berakhlak baik, dan dekat dengan Allah. Jangan hanya memberikan anak pendidikan untuk mengejar dunia, tetapi ajarkan juga mereka tentang iman, ibadah, akhlak, dan tanggung jawab kepada Allah. Karena anak yang saleh bukan hanya menjadi kebahagiaan ketika orang tua masih hidup, tetapi juga dapat menjadi sebab datangnya doa dan kebaikan setelah orang tua meninggal dunia. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merindukan ayah, ibu, saudara, pasangan, guru, atau seseorang yang sangat kita cintai, tetapi telah lebih dahulu meninggalkan dunia. Jika demikian, jangan hanya menyimpan kerinduan itu dalam hati. Ubahlah kerinduan menjadi doa. Setiap kali mengingat mereka, doakan kebaikan untuk mereka.
Jika memiliki kemampuan, lakukan sedekah atas nama mereka sesuai tuntunan yang dibenarkan dalam agama. Dan teruslah melakukan kebaikan yang bermanfaat. Semoga Allah menerima amal tersebut dan memberikan kebaikan kepada orang yang telah meninggal. Pada akhirnya, kematian adalah sesuatu yang pasti akan dialami setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Yang menjadi pertanyaan bukanlah kapan kita meninggal, tetapi apa yang sudah kita persiapkan sebelum kematian datang. Apakah kita sudah memiliki amal yang bermanfaat? Apakah kita sudah meninggalkan ilmu yang baik? Apakah kita sudah mendidik keluarga dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan harta yang Allah titipkan untuk kebaikan? Jangan sampai ketika kematian datang, kita baru menyadari bahwa waktu yang kita miliki ternyata telah habis. Semoga pembahasan tentang 3 pahala jariah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita mulai dari hal sederhana. Tidak perlu menunggu kaya untuk bersedekah. Tidak perlu menunggu menjadi ulama untuk berbagi ilmu. Dan tidak perlu menunggu kehilangan orang tua untuk belajar berbakti. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, gunakan kesempatan itu untuk menanam sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi bekal bagi kita di akhirat dan menjadi manfaat bagi orang lain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Sayangilah mereka, ampuni kesalahan mereka, lapangkan kubur mereka, terangi kubur mereka, dan tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kami. Berikan kami kemampuan untuk melakukan sedekah jariah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan amal-amal baik yang terus memberikan manfaat setelah kami meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan channel ini, dan bagikan kepada keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Bisa jadi video sederhana yang kita bagikan menjadi pengingat bagi seseorang untuk mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Dan semoga kebaikan tersebut menjadi bagian dari amal yang Allah catat untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga Allah selalu memberikan kita umur yang penuh keberkahan, rezeki yang halal, hati yang istiqamah, serta akhir kehidupan yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.